Shallallahu Alaihi Wasallam, maka satu ciri yang paling menonjol adalah semua hidup beliau itu dipilihkan oleh Allah. Beda dengan kita. Kalau Allah itu memilihkan lahirnya di mana, hijrahnya di mana, istrinya seperti apa, itu semua dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu nama Rasul yang menunjukkan beliau itu istimewa, namanya Mustafa. Mustafa itu artinya bersih sejak awal. Beda kalau kita ini sebagai manusia biasa diciptakan oleh Allah perpaduan antara kebaikan sama keburukan. Kalau kita selain Nabi mesti ada sisi baik, ada sisi buruk. Tapi kalau Nabi itu namanya Mustafa, orang yang sudah jernih sejak awal. Jadi ketika ada pembedahan seperti alam nasyrah laka sadrak, ini hanya untuk mempertegas bahwa di dalam hati Rasulullah memang sama sekali tidak ada keburukan. Beda dengan manusia biasa yang di situ punya hawa nafsu, punya yang lain-lain. Suatu ketika ada yang bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apa jenengan itu nggak pernah digoda setan? Ya, saya sering digoda setan, tapi saya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membedakan. Suatu ketika pada waktu sumur Zam-Zam dipugar, yang namanya sumur Zam-Zam itu airnya melimpah, yang namanya anak kecil tertarik mau mandi. Rasulullah waktu kecil, lalu sumur Zam-Zam sedang dipugar, mau dibongkar, maka di situ sempat terbersit ingin mandi. Namanya anak kecil kalau mandi ya tentu buka baju. Begitu mau buka baju, langsung dengar suara auratmu wahai Muhammad, auratmu. Akhirnya Nabi Muhammad tidak jadi buka aurat. Jadi yang ngomong bukan siapa-siapa. Ditanya oleh pamannya Sayyid Abbas, kenapa Muhammad kamu kok tidak jadi buka baju? Barusan saya dengar suara auratmu. Beda kalau kita buka aurat nggak ada yang ingatkan. Tapi kalau Nabi Muhammad baru mau buka baju, sudah ada suara, yaitu suara malaikat utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad tidak sempat untuk bermaksiat, tidak sempat untuk membuka aurat beliau. Nah, ini yang terjadi. Sama, yang namanya di Mekah itu ada tradisi ibu susu. Ternyata dari sekian banyak ibu susu itu tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Oleh Allah dipilihkanlah ibu susu yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini juga dipilihkan oleh Allah. Sampai nanti misalnya seperti istri, kenapa istri pertama beliau itu seorang janda yang kaya raya? Misalnya apabila seorang gadis, maka sulit dibayangkan mau ditinggalkan oleh suaminya berhari-hari. Rasulullah itu kalau tahanus di Gua Hiro, kalau dalam kitab Nurul Yakin, di Gua Hiro, Rasulullah itu biasanya tahanus 10 sampai 1 bulan. Jadi mulai dari rumah mendaki ke Gua Hiro, yang menurut pengalaman orang-orang yang pernah ke sana sekitar 2 jam. Jadi kalau mendaki itu 2 jam. Di sana ada ruangan kecil namanya Gua Hiro yang cukup hanya ditempati oleh 3 orang. Seandainya ada orang masuk di situ, cukupnya hanya diisi 3 orang. Nabi Muhammad tahanus di situ,
mulai umur 37. Selama 3 tahun tadi Sayyidah Khadijah bolak-balik ditinggal. Bisa kita bayangkan kalau istrinya ini seorang gadis bolak-balik ditinggalkan, tentu akan menjadi kendala. Demikian halnya ketika Rasulullah sibuk tahannus, otomatis Rasulullah nggak kerja. Kalau punya istrinya itu miskin, bisa dibayangkan akan dimarahi. Ini waktunya kerja kok malah sibuk ibadah. Karena urusan ekonomi sudah beres, maka Rasulullah fokus pada saat tahannus di Gua Hira. Jadi intinya nomor 1 ini, semua yang ada pada diri Rasulullah ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disimbolkan di dalam surat Al-Anfal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Menurut para mufassir, kalau terhadap Ka'bah ini benda mati, rumahnya Allah tapi benda mati. Kalau terhadap Ka'bah yang benda mati saja ini Allah membela sedemikian rupa. Ini bisa dibayangkan pasukan gajah, ini pasukan yang besar sekali, ratusan ribu ibaratnya, nyerang kota Mekah. Saat itu masyarakat Mekah sudah dibilangi sama Abu Thalib yang jadi pemimpin, mari kita pergi ke gunung, kita tidak mampu melawan mereka, biar Allah yang melawan, biar Tuhan Ka'bah yang melawan. Artinya tidak ada kekuatan saat itu yang mampu membendung kekuatan Abraham. Ternyata oleh Allah dibendung dengan kekuatan burung yang kita sebut burung ababil. Walaupun arti aslinya ababil itu arti aslinya ya, kalau sekarang ini skuadron itu ketika ada pesawat membentuk formasi tertentu. Kalau mau menyerang biar bagus, kalau bertahan biar bagus, itu namanya ababil. Dan ababil tadi punya tarmihim bihajaratin min sijil, punya tanah-tanah yang seperti peluru. Jadi tanah panas yang seperti peluru, yaitu begitu mengenai tubuh manusia langsung tembus. Sama peluru kayak gitu, peluru walaupun kecil karena panas, begitu ditembakkan akan menembus daging tubuh manusia. Nah ini juga sama. Nah ini min sijil. Sijil ini kalau sekarang ini setiap target itu sudah terkunci, sehingga yang namanya burung ababil ini nggak hanya menyerang pasukan Abraha saat di Mekah. Ketika mereka melarikan diri sampai Yaman, sampai Son'a yang jaraknya itu hampir 500 sampai 600 km dikejar. Jadi burung ababil itu melakukan perjalanan dari Ka'bah sampai Son'a hanya untuk mengejar pasukan Abraha yang melarikan diri. Bahkan Abraha pun meninggalnya saat di Yaman. Nah ini para mufassir mengartikan ini loh simbol. Baru mau lahir, Nabi Muhammad baru mau lahir sudah dikasih contoh. Ini bukti kalau ada orang mengganggu rumah Allah, maka Allah akan membela rumah. Apalagi nanti kalau yang diganggu kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu sepanjang perjalanan sejarah, walaupun ada namanya pasukan sekutu pada waktu perang Khandaq, perang Ahzab, semua orang kafir bersatu, Yahudi bersatu, Kristen bersatu, aliran kepercayaan lokal bersatu, semua bersatu yang pasukannya 10 ribuan mengepung Madinah, tetap Islam tidak kalah. Nah ini karena tadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Yang membuat kalian mampu membidik musuh dengan tepat bukan karena kehebatanmu, tapi karena Allah yang memberikan pertolongan. Nah
dan banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ini pertama, ciri khas dari Nabi Muhammad itu selalu disertai, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri khas daripada Nabi Muhammad ini manusia. Ini yang harus disadari, bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia. Di dalam surat Al-Ila Quraisy disampaikan li'ila fi Quraisyin ila fi imri. Nabi Muhammad ini dari suku Quraisy. Karena dari suku Quraisy mewarisi gen-gennya orang Quraisy. Gennya orang Quraisy ini hebat-hebat. Misalnya Nabi itu punya kakek namanya Qusay. Qusay ini dianggap sebagai pemersatu bangsa Quraisy. Maka nama aslinya bukan Qusay. Qusay ini nama gelar karena kakek Nabi tadi yang namanya Qusay ini mampu menyatukan orang-orang Quraisy yang tersebar kemana-mana. Karena orang Quraisy tersebar kemana-mana, maka dikuasai oleh suku lain. Jadi saat itu Mekah dikuasai oleh suku lain, padahal yang berhak untuk mengelola Ka'bah sejak dulu adalah suku Quraisy. Lalu yang mempersatukan ini adalah kakek Nabi yang namanya Qusay. Lah, gen sebagai pemersatu ini nanti juga ada di dalam diri Rasulullah. Rasulullah ini kita tahu suku Aus, Khosraj ini perangnya sudah ratusan tahun. Bisa bayangkan, kita saja kalau bermusuhan setahun 2 tahun aja kadang rasa marahnya sangat kuat. Ini musuhannya ratusan tahun. Jadi saking bencinya satu sama lain suku Aus sama suku Khosraj. Tapi begitu ketemu Rasulullah, ternyata suku Aus dan Khosraj mampu dipersaudarakan, mampu dipersatukan. Nah, ini kehebatannya Rasulullah. Dari gen pemersatu tadi. Ada lagi kakek Rasulullah itu namanya Hashim. Hashim itu artinya orang yang menumbuk roti. Nanti rotinya tadi dicelupkan ke susu atau ini campuran air untuk kemudian diminum. Itu namanya Hashim. Hashim itu juga gelar. Karena dulu ketika bangsa Mekah sedang kelaparan, Hashim ini punya inisiatif mengadakan kafilah dagang. Lah nanti kafilah dagang tadi kalau sukses, maka hasil keuntungannya dipakai untuk memberi makan orang Quraisy yang miskin, yang nggak bisa makan. Loh, saking berkomitmennya kakek Nabi, beliau sendiri sudah bantu ekonomi, beliau bantu numbuk roti. Rotinya kan nggak kayak kita yang apa? Kalau gini kan rotinya kan lembut-lembut deh. Kalau di sini kan rotinya lembut. Kalau di Arab kan kadang rotinya keras. Karena keras butuh dia apa kan? Ditumbuk-tumbuk lalu nanti dicampur susu. Nah, orang yang numbuk roti itu bahasa Arabnya Hashim. Nah, jadi Rasulullah itu sampai seperti itu, dermawan. Kepedulian Rasulullah ini tidak ada dalam sejarah manapun tokoh penggerak ekonomi yang miskin itu tidak ada, kecuali Rasulullah. Para sahabat diantarkan jadi kaya raya, tapi diri beliau tetap miskin. Ini kan tidak ada. Ini ada penggerak ekonomi, tapi statusnya menteri ekonomi tapi miskin. Itu kan sesuatu yang janggal. Harusnya punya uang malah Rasulullah enggak. Karena tadi Rasulullah itu memang punya keinginan untuk membantu. Sehingga dalam hadis-hadis kita tahu Rasulullah itu begitu pedulinya kepada orang yang butuh. Ada hadis yang selalu kita ingat, aliyatul ulya khairun min aliyatis sufla, yaitu pemberi lebih baik dari penerima. Sungguh berdosa apabila ada orang mampu kerja kok dia mengemis. Hal-hal seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga yang namanya kedermawanan itu juga genetik daripada
Rasulullah sebagai seorang suku Quraisy. Kakek beliau ini dermawan sampai digelari Hashim. Ada lagi kakek beliau Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini pemberani. Saking pemberaninya, ketika Abraha datang, Abu Thalib datang sendiri. Kita bayangkan ini ada pasukan gajah, bawa sekian ribu pasukan, sudah siap membunuh. Tapi Abdul Muthalib dengan keberaniannya maju sendiri. Nah, sifat berani ini pun nanti juga diwarisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang ngajak gulat ke Rasulullah, ayo Muhammad gulat sama saya. Para sahabat, ayo Rasulullah, saya saja yang melayani tantangannya. Apa kata Rasulullah? Dia nantang saya yang harus tampil. Akhirnya Rasulullah tampil gulat melawan si ahli gulat tadi. Yang ahli gulat tadi kalah dengan Rasulullah SAW. Ini berarti beliau pemberani tapi juga kuat. Nah, sifat-sifat genetik dari kakek-kakek ini kalau kita telusuri, apalagi dari ayah beliau, apa kehebatan dari ayah beliau? Kalau dari Sayyid Abdullah ini, beliau ini sangat amanah. Bayangkan baru bulan madu 3 hari sudah disuruh memimpin ekspedisi ke Syam untuk kafilah dagang. Ditinggalkan istri. Ini yang jarang orangnya seperti bulan madu 3 hari ada tugas negara. Biasanya ngambil cuti atau melanjutkan ini. Kalau lagi bulan madu biasanya nambah cuti. Itu Sayyid Abdullah enggak. Karena sudah sejak jauh hari yang akan memimpin kafilah dagang adalah Sayyid Abdullah. Umurnya masih 19 tahun. 19 tahun sudah menjadi kepala ekspedisi dagang. Nah, ekspedisi dagang jangan bayangkan skala kecil, tidak. Ini ekspedisi dagang dalam skala besar yang perjalanannya butuh waktu sekitar 6 bulan. Yang digambarkan dalam Al-Quran, rihlatas syita liwas, perjalanannya jauh, memimpin ratusan kafilah dagang. Yaitu Sayyid Abdullah ini dipercaya jadi. Maka sangat wajar nanti Rasulullah pun sifat amanahnya seperti tadi. Kalau sudah ada urusan agama, ibaratnya urusan keluarga nomor 2. Yang namanya Rasulullah itu kalau sudah urusan dakwah seperti tadi, kalau sudah urusan dakwah, keluarga nomor 2 sudah. Termasuk nanti kalau dari Sayyid Abdullah, keterampilan berdagang. Tadi disampaikan umur 19 tahun. Kalau sekarang ini kayak jadi manajer marketing ya, manajer marketing. Dan kita tahu bahwasanya Islam ini agama dakwah. Sehingga antara mendakwakan ajaran Islam mirip sama menjajakan barang dagangan. Skill marketing itu penting untuk kalau pedagang kan skill marketing gimana caranya barang biar laku. Nah, dakwah kan juga sama. Bagaimana agar ajaran Islam ini menjadi laku. Sehingga skill Rasulullah yang sudah tadi punya gen dari Sayyid Abdullah, punya gen ahli dagang, dari suku Quraisy ahli dagang. Maka ketika beliau sejak usia 9 tahun sudah berlatih jadi pedagang, maka nanti sampai menikah beliau seorang pedagang hebat. Maka begitu beliau jadi Rasul, ilmu tentang marketing, ilmu tentang skill komunikasi, ilmu tentang cara menarik minat pelanggan, itu semua bisa diterapkan saat Rasulullah menjadi seorang Rasul. Sehingga gimana beliau ini kan salah satu ciri khas kalau beliau berdagang ini misalnya nggak pernah berbohong, nggak pernah berbohong. Dakwahnya Rasulullah nggak kayak sekarang. Dakwahnya Rasulullah simpel. Kalau keliling ke orang-orang ini, silakan ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu masuk surga. Itu kan jujur dakwahnya. Nggak pakai dipoles-poles, nggak pakai dia apa? Nah,
Beda kalau sekarang, masuklah agama Islam nanti tumbuh bahagia, kamu kaya raya. Wah ini kan seperti ini berarti apa tipe? Rasulullah kalau dakwah simpel tadi, nemui jamaah haji itu keliling, kalau nawarkan cuma seperti tadi, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagimu surga. Ketemu lagi bagimu surga. Loh, kalau orang pikirannya kuat, tidak mau tidak kamu ini apa? Masuk Islam, nanti kamu masuk surga. Oh, kalau pikirannya masih ekonomi, ya tidak akan mau. Tapi ini menunjukkan kejujuran. Rasulullah itu kalau dakwah nggak perlu dipoles-poles, jujur. Ketika Rasulullah berdagang juga demikian. Ketika ada yang Ketika ada yang cacat, beliau sampaikan cacat. Ketika pernah kejadian ada orang membeli barang kualitas KW1 misalnya, kualitas KW2 dibeli dengan harga KW1, oleh Rasulullah uangnya dikembalikan. Ini tidak tepat. Kalau tadi belinya yang kualitas A, kok bayarnya ibaratnya saya beri barang yang kualitas B, kamu bayarnya pakai kualitas A, maka uangnya dikembalikan. Jadi antara strategi dakwanya Rasulullah itu mirip sama strategi marketing saat beliau menjadi seorang Rasul. Dan ini dari sisi beliau sebagai orang Quraisy. Yang kedua, yang namanya orang Quraisy itu dari suku Arab. Nah tentu yang namanya suku Arab itu struktur tubuhnya beda dengan kita di Indonesia. Orang Arab sana sekali makan itu yang bisa satu paha. Paha kambing. Kalau kita paha kambing ya bisa setruk atau apa ini satu paha. Nah Rasulullah itu sukanya paha kambing. Paha kambing itu suka sekali. Saking sukanya itu, ibaratnya itu ketika waktu makan ini ada kambing, dimakan oleh Rasul. Lalu minta lagi Rasulullah, minta pahanya lagi dikasih, minta pahanya lagi dikasih lagi, minta pahanya lagi sampai kali kelima. Loh, karena yang bagian ngelayani ini berpikirnya masih berpikir sunnatullah, berpikir hukum alam, tanya, wahai Rasulullah, tadi kan kakinya sudah 4. Nah, memang kakinya kambing itu ada berapa? Rasulullah jawabnya apa? Ya kamu jawab, kok seandainya kamu ngasih pasti dari situ keluar kaki kambing. Kalau saya minta kaki kambing, selama saya minta pasti akan keluar. Itu namanya mukjizat. Mukjizat dan kalau sunatullah kan tadi kaki kambing cuma ada 4, itu sunatullah. Tapi ini bukan sunatullah, ini Rasulullah. Rasulullah ini pakai mukjizat. Kalau Rasulullah minta ya didatangkan oleh Allah. Jadi di sini hadirin rahim. Makanya dari segi makanan Rasulullah itu beda. Kita tahu Rasulullah itu selalu menjilati 3 jari beliau. Karena ya tadi tergantung struktur yang dimakan. Dan beliau mengatakan apa? Lauk yang paling enak itu cuka. Panjenengan mau Rasulullah lauk yang paling enak apa? Siapa yang di rumahnya ada cuka, itu sudah lebih-lebih, itu sudah kaya raya. Nah, kalau sekarang makan pakai cuka saja dianggap dianggap kekurangan. Tapi Rasulullah seperti itu. Kenapa? Karena struktur tubuhnya sebagai orang Arab, beliau ini yang dimakan ya kayak roti, kurma dan yang lain. Dan kita tidak harus niru jenis makanannya, karena beliau ini basyariah, manusia Arab, bangsa Arab yang terbiasa yang dimakan kurma, yang terbiasa dimakan roti, gandum dan yang lain-lain, yang belum tentu cocok kalau diterapkan di Indonesia. Maka kita tidak harus niru makanannya Rasulullah. Mungkin mentok kalau kita mau niru ya sesekali dan masalah, tapi tidak harus persis. Tidak harus niru persis. Biasanya kita nirunya pas puasa, ikut makan kurma atau apa dan yang lain-lain. Nah, yang kita tiru apa? Yang kita tiru adalah aksi-aksi Rasulullah terkait makan. Misalnya Rasulullah itu makannya suka memakai tangan kanan. Jadi kalau segala sesuatu Rasulullah itu menyukai pakai tangan kanan.
Rasulullah seringkali, nah ini yang sulit kita amalkan ya di Indonesia. Beliau itu suka sekali makannya itu lesehan, untuk menunjukkan ya kita ini orang biasa ditaruh lesehan. Kalau kita kan ada di meja, kan sudah beda. Kalau Rasulullah itu sukanya makannya di bawah, ditaruh bawah. Dan Rasulullah itu kalau untuk makanan memang disarankan untuk memilih yang terdekat. Akan tetapi kalau buah-buahan boleh menjangkau yang jauh. Jadi seandainya di sini sukanya jeruk, Rasulullah kan sukanya semangka, kurma itu, terutama labu. Ada satu riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah itu Rasulullah itu sangat suka labu. Walu ya mungkin walu, tapi tidak tahu labunya sama dengan Indonesia apa enggak. Beliau itu sangat menyukai labu. Buah labu, semangka dan yang lain-lain. Nah, kalau masalah buah, Rasulullah ini memperkenankan untuk memilih walaupun jauh. Di sini ada pisang tapi tidak suka, di situ ada jeruk kok suka. Boleh mengambil di yang jauh, walaupun. Jadi seperti ini boleh. Jadi dari sini kita bisa mempelajari tidak harus niru Rasulullah dari segi yang dimakan, tapi bisa meniru apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau makan. Berpakaian juga sama. Rasulullah itu menyukai baju putih. Kenapa? Karena baju putih tadi dianggap selain mengingatkan kematian, dalam hadis disampaikan pakailah pakaian putih dan kafanilah mayatmu dengan warna putih, tapi juga menunjukkan kepedulian beliau pada kebersihan. Warna putih ini warna yang sensitif, karena ada noda sedikit saja kan kelihatan. Dan Rasulullah itu suka kebersihan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, hampir semua kitab fikih itu bab pertamanya mesti bab toharo. Dan dalam Islam urusan toharo itu lengkap, mulai istinja, wudu, mandi, tayamum, banyak sekali kasus-kasus. Karena sangat tadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, suka terhadap kebersihan. Nah, Rasulullah itu juga manusia. Karena manusia, Rasulullah itu juga butuh menikah. Nah, menikahnya Rasulullah yang di dalam satu riwayat istrinya ada yang bilang 14 atau apa, yang satu yang masih diperselisihkan namanya Roihana, yaitu budaknya Rasulullah. Tapi di luar itu Rasulullah punya banyak istri. Nah, masing-masing istri ini mengemban satu misi ajaran tertentu. Misalnya ada istri Rasulullah itu namanya Sofia. Sofia ini orang Yahudi. Nah, ketika di malam pertama Rasulullah itu mau menggauli Sofia, ternyata Sofia tadi menolak. Ini bagi kita sebagai umat muslim bisa menjadi acuan bagaimana sikap ketika ada istri menolak permintaan suami untuk hubungan suami. Loh, buktinya Rasulullah pernah ditolak. Nah, dari sini diketahui setelah waktu malam pertama tadi ditolak, sekian waktu kemudian Sofia ketika mau digauli mau. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kemarin hari kamu tidak mau? Saya khawatir karena kemarin waktu malam pertama kita masih di daerah Yahudi, saya khawatir ada orang mau berbuat buruk kepada engkau. Sekarang kita sudah ada di wilayah Madinah, kekuasaannya Islam, maka mau. Dari sini kita tahu ketika Sofia menolak ini digauli oleh Rasulullah tidak marah. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah contoh. Nah, fisiknya Sofia ini kecil. Ketika naik untanya besar, tidak bisa langsung naik. Karena nggak bisa langsung naik, maka Rasulullah yang merelakan punggung beliau untuk diinjak oleh Sofia. Nah, hal-hal seperti ini kan apa? Mungkin bagi kita yang dilihat itu hanya istrinya banyak. Padahal di sisi itu yang kita sebagai umat muslim,
apa sih ilmu yang dibawa oleh Sofia, apa ilmu yang dibawa oleh Maimunah, apa ilmu yang dibawa oleh Ummu Salam, apa yang dibawa oleh setiap istri ini membawa ajaran-ajaran yang kalau kita amalkan kita akan menjadi semakin sempurna jadi orang Islam. Tapi kalau kita hanya lihat jumlah istrinya ya nganggap nolok, ya, kontroversi ibaratnya. Tapi kalau kita lihat tiap istri ini bawa ajaran-ajaran dan itu nggak bisa diwakili oleh istri yang lain. Karena kondisi fisiknya Sofia yang kecil tadi tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Apalagi statusnya sebagai Yahudi. Belum lagi nanti istri-istri yang lain yang setiap istri pasti punya peranan masing-masing. Ini beberapa gambaran singkat menyangkut pribadi Rasulullah. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Yang saya tekankan pada kesempatan ini adalah bahwasanya Rasulullah itu hidupnya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan seterusnya. Lalu yang kedua, Rasulullah itu manusia. Dari segi manusia kita bisa ngecek beliau suku Quraisy, orang Arab, manusia yang butuh makan, butuh minum, kemudian juga punya istri, terkadang juga punya kebutuhan ekonomi, yang bekerja dan yang lain-lain. Semua ini bisa kita pelajari, namun pada saat yang sama kita bisa meneladani apa perilaku, perkataan, sikap dari Rasulullah SAW agar kita bisa meniru dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Monggo jika ada yang dikomentari atau ditanyakan selain tema ini, akan persilakan. Melihat barisan itu ada jualan sekarang, tapi cuma dari sini kaki biasa. Katanya ini binatang. Saya itu jalan. Terus kayaan mungkin anak kita itu ya, ada yang mau ditarik, ditarik. Yang itu satu tapi membawa bilang orang meninggal. Lama-lama takut ya, terus saya takut buat tanggal. Ternyata pas tanggal 12 besoknya mau yang perlu kita pahami satu ya, bahwasanya kelahiran Rasulullah itu salah satu dampak utamanya adalah tertutupnya akses langit. Dulu sebelum Rasulullah diutus, itu yang namanya langit ini aksesnya terbuka luas. Jadi yang namanya jin kalau mau ngintip data itu bisa langsung dekat langit sana, langsung curi-curi informasi. Sehingga bisa dikatakan dukun-dukun sebelum adanya Nabi Muhammad itu akurat-akurat. Karena langsung dapat informasi dari jin tadi. Nah, jinnya informasinya akurat. Tapi ketika Rasulullah diutus, maka pintu langit tadi ditutup, sehingga ketika ada jin-jin mau masuk, wa anna lamasna samaa muliat harasan syadida. Bahwasanya begitu jin tadi mau mendekati langit, di situ sudah ada malaikat-malaikat yang menjaga dan ada sinar-sinar yang nanti akan menyerang setiap jin yang mau mendekat. Sehingga dari situ menunjukkan apa? Bahwasanya kehadiran Rasulullah ini bukan hanya sekedar berdampak bagi kehidupan manusia, di alam jin pun juga punya pengaruh. Termasuk nanti ketika zaman dulu itu ada namanya Babila Harut wa Marut. Negara pusat sihir itu namanya Babylon. Dulu di sana diturunkan malaikat Harut dan Marut. Nah di sana itu luar biasa ilmu sihirnya. Di daerah Irak dan Babylon itu daerah Irak.
sihirnya top luar biasa. Tapi begitu Rasulullah SAW diutus, yang namanya dunia persihiran tadi itu kemudian juga melemah. Intinya adalah dalam Islam memang ada cerita-cerita perkara gaib tadi yang kita ini ya cukup mempercayai, masalah artinya bagaimana ya kita wallahu a'lam, karena kita ini yang namanya perkara gaib kan nggak bisa kita artikan secara langsung, tapi kita cukup mengimani di dunia ini ada perkara-perkara gaib. Kita jangan seperti orang-orang modern yang mereka itu percaya vitamin tapi nggak percaya jin. Kalau jin nggak percaya, hantu nggak percaya, kenapa? Nggak lihat. Kalau vitamin B percaya, padahal nggak lihat juga, nggak ada vitamin, nggak ada. Ini ada kandungan vitamin A, C, D, terserah nama dia, siapa yang ngasih nama. Ini kan tadi. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan tapi memang bisa dipercaya. Jadi mungkin singgungannya yang saya tidak tahu makna yang jenengan lihat tadi, yang saya ketahui adalah kelahirannya Rasulullah punya efek terhadap bukan hanya dunia manusia tapi juga di dunia perjinan, persihiran dan yang lain-lain. Makanya insya Allah selama kita berpedoman sama ajaran Islam, maka seperti jin-jin, sihir-sihir dan yang lain-lain insya Allah bisa dilawan dengan kekuatan dari syariat Rasulullah SAW. Mungkin wonten balik dari ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati bi barakatil Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum.